Anda kembali lagi di BRI Microfinance Outlook 2022 dan kali ini kita memasuki segmen terakhir yang juga menjadi segmen diskusi tanya jawab kepada 3 narasumber saya yang masih bersama saya di sini. Baik, langsung saja kita mulai. Pertanyaan yang pertama, tim kami sudah merangkum beberapa pertanyaan lewat sambungan Zoom. Pertama ini ada pertanyaan dari Ricky to Mr. Argawal. What is the most possible way for MSMEs in Indonesia to adapt faster to ESG needs? Mr. Argawal? Yeah, no, I think it's a great question. And as you're saying, this is one of the most important priorities we think for a country like Indonesia, given the contribution of the SMEs and MSMEs to this theme. Indonesia is not going to be able to achieve its aspirations and targets without SMEs moving in this direction. So a few things that come to my mind for SMEs to move faster on this is number one, access to better, as I was saying, awareness on what will drive value, what is most important, what are the consumers looking for. And I think with the increasing digitization and direct connect with the consumers, they are getting more and more aware of what the consumers are asking, what kind of premiums they're willing to pay. The second thing they can do is really try to leverage the infrastructure that is available, provided by the government and by the private sector to upskill themselves and their ecosystem partners on the sustainability theme. And the last part is really to be able to build the transparency of their own businesses and organizations to access these green funds. And here I do think there has to be a lot done by the stakeholders around the MSMEs as well for them to be able to move in this direction. Otherwise, without that support, it will be very hard for them to just individually accelerate this journey. Thank you for your answer, Mr. Argawal. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Wiwin, kali ini untuk Ibu Rofika. Ibu Rofika, apa kelebihan holding UMI atau ultramikro bagi UMKM? Adakah pinjaman tanpa agunan bagi UMKM dari holding? Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, jelas ada pinjaman tanpa agunan melalui holding ultramikro ini 5 juta itu bisa tanpa agunan untuk UMI BRI. Gitu ya Pak Supari ya. Dan selain itu manfaatnya apa? Bagi teman-teman UMKM yang belum tersalurkan akses to finance tadi, ada jemput bola dari AO-nya PNM, kemudian AO-nya Pegadaian, juga mantrinya BRI, dan mereka itu ketika mendapatkan channeling pinjaman tidak hanya dilepas begitu saja, tetapi ada semacam financial advisory supaya mereka ini bisa berdaya sehingga bisa menjadi lebih besar lagi dan tidak hanya dari sisi uang, tapi juga dari sisi sosial, budaya, bahkan juga kebahagiaan. Terima kasih. Baik, luar biasa jawaban dari Ibu Rofika, terima kasih. Berikutnya untuk Pak Arya dari M. Ridwan Asel, pertanyaannya adalah bagaimana upaya DPR dalam pengawasan regulasi dan anggaran untuk mendorong holding ini mencapai target yang dijanjikan. 2 kali seperti yang disampaikan Ibu Sri Mulyani. Silakan Pak Arya. Ya, selain size untuk target pasarnya kan tadi kurang lebih 30 juta pelaku UMKM yang belum terlayani ke akses keuangan perbankan. Memang yang 14 juta ada keuangan-keuangan yang sifatnya personal, yang 12 juta sama yang 14 sampai 16. Intinya 30 lah. Itulah target size yang harus diakses oleh holding ultramikro ini. Nah, pengawasan kita memang pada saat itu diajukan sebagai tadi saya katakan dasar, tujuan, dampak, prasyarat, target yang akan dicapai seperti apa dan butuh dukungan politik seperti apa, itu kita akan lakukan terus di dalam rapat dengar pendapat maupun rapat kerja dengan Menteri BUMN, karena keputusan-keputusan
rapat kerja Kementerian BUMN beserta para jajaran direksi holding Ultramikro ini ada suatu target-target capaian-capaian yang ada. Termasuk salah satu kemarin untuk expand adalah soal right issue misalnya. Ada tambahan modal yang demikian besar, kemudian proses recovery pandemi COVID itu akan seperti apa dilakukan secara teknis, teknokratik, dan administratif itu sejauh mana keleluasaan dari berbagai Ultramikro tadi disampaikan, saya juga banyak baca di komen-komen di YouTube-nya bahwa ada yang ingin naik kelas, ada yang baru berusaha untuk masuk ke akses perbankan, ada yang segmennya penggadean ingin maju untuk menjadi nasabah bank. Ya. Nah, kami terus akan melakukan pengawasan di dalam target-target tujuan kami lewat rapat secara periodik per tahun anggaran bisa, atau rapat-rapat yang kita adakan situasi recovery COVID yang kadang tidak bisa kita antisipasi. Yang kemarin jelas kita sukses itu mengawasi adanya misalnya restrukturisasi untuk ultramikro. Kalau pengusaha kecil itu tidak bisa bayar, tidak bisa kemudian kita blacklist terus tidak kita kasih permodalan lagi. Kita harus memitigasi sebab-sebab apa ultramikro itu akhirnya terjadi kemandekan proses cash in dan cash out-nya. Di sini sebenarnya letak antara apa itu penyertaan nasional madani dengan kemudian apa itu penggadean dan apa itu kemudian BRI. Mitigasinya tidak bisa dengan cara pandang langsung hanya cara pandang perbankan saja. Di sini ada sinergitas, ada kolaborasi untuk membantu para ultramikro ini di dalam situasi ingin menjadi sebagai seseorang yang mulai masuk ke akses perbankan, termasuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ultramikro yang mengalami kemandekan permodalan atau kemandekan yang mengalami situasi tidak terduga, itu tidak seperti kita kemudian menangani persoalan-persoalan kredit macet yang ada di perusahaan-perusahaan menengah besar. Harus betul-betul kita mitigasi. Inilah yang sebenarnya proses pengawasan kita itu lebih pada memberikan respon berbagai persoalan dari masyarakat apa yang ada di masyarakat itu mengalami berbagai kendala apa, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengawasi dari tadi saya katakan ada dasar, ada tujuan, ada dampak, ada target. Targetnya seperti apa? Kemudian bagaimana juga dengan target yang waktu itu disampaikan ke kami di Komisi 6 akan melakukan digitalisasi, akan melakukan literasi dengan berbagai sektor ultramikro yang terus terang saat ini mereka masih gagap dengan teknologi yang ada. Itu selalu kita adakan rapat-rapat dengan stakeholder yang ada dalam Kementerian BUMN beserta BUMN Keuangan termasuk BRI sebagai holding ultramikro, dan tentunya akan ada plus minus. Pengawasan di sini bukan kemudian mencari-cari kesalahan, tapi kita selalu bagaimana mencari hal, kita kritisi pasti, tapi kritis selalu argumentatif. Kritis selalu memberikan satu solutif yang semuanya ini akan berakibat kepada dasar tujuan holding ultramikro dalam hal ini adalah kepentingan para pelaku usaha kecil menengah mikro. Saya kira itu. Baik, artinya ini rapatnya bisa kapan saja begitu ya Pak Arya? Oke, sekali lagi terima kasih. Boleh minta tepuk tangan ya Bapak dan Ibu untuk narasumber-narasumber kita. Jawabannya luar biasa sekali kalau kita bisa saksikan dari tadi paparan para narasumber. Bagaimana memang kesuksesan ultramikro ini menjadi salah satu pilar penting juga untuk perekonomian Indonesia. Dan tadi disampaikan juga oleh Mr. Argawal betapa infrastruktur ini juga menjadi salah satu kunci juga yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa mendukung ultramikro itu menuju ESG begitu ya. Yang juga disampaikan Profesor Rofiko terkait dengan mindset yang perlu kita ubah bersama, tidak hanya pelaku industri ultramikro tapi juga kita semua yang berada di sini dari perbankan. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Senang sekali bicara dengan Profesor Rofiko, juga Pak Arya Bima dan juga Mr. Argawal. Sayang sekali
sekali waktu kita sudah tidak terlalu banyak. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Sunarso dan seluruh jajaran direksi dan komisaris di BRI. Sampai jumpa dalam diskusi berikutnya.